Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 976 Aku Tidak Sendirian. Setiap satu dari 7 kepala itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan nama mereka bersinar terang di cermin jalan surgawi. Namun sejauh ini, Lin Yun baru bertemu dengan Luo Chen, Qin Lin dan Jun Meng Chen. Dia bisa tahu dari percakapannya dengan Luo Chen bahwa ketujuh kepala itu dibagi menjadi 2 faksi. Luo Chen, Qin Lin, dan Jun Meng Chen berada di satu faksi sementara 4 lainnya termasuk dalam faksi lainnya. Faksi pertama menunjukkan niat baik kepadanya, terutama karena Luo Chen menurunkan statusnya untuk berteman dengannya. Tapi perasaan yang diberikan Feng Xuanyi padanya benar-benar berbeda. Dia merasa seperti orang yang berbahaya, terutama karena ada 7 mayat di depannya. Melihat 8 lukisan yang melayang di belakang Feng Xuanyi, mayat-mayat di tanah, dan tikar kuno, Lin Yun mengetahui apa yang sedang terjadi. Ketujuh korban pasti juga memiliki lukisan yang berisi bagian dari gagak emas. Jika tidak, mereka tidak akan datang ke lembah ini. Sepertinya Feng Xuanyi membunuh mereka demi lukisan mereka. Selain itu, Lin Yun tahu bahwa Feng Xuanyi hanya menggunakan satu serangan untuk membunuh mereka. Jelas, ketujuh kepala itu jauh lebih kuat dari para jenius lainnya di peringkat naga biru. Melihat Feng Xuanyi lagi, ekspresi Lin Yun menjadi serius karena dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan salah satu dari 7 kepala itu. Jangan khawatir. Aku tidak menyerangmu karena aku mengenalimu. Kau adalah bunga pemakaman Lin Yun, kan? Aku mendengar tentangmu dari Qin Lin, Jun Meng Chen, dan Luo Chen. Mereka tampaknya sangat mementingkanmu, senyum Feng Xuanyi. Kau terlalu sopan, jawab Lin Yun. Meskipun dia memasang ekspresi serius, dia tidak takut pada Feng Xuanyi. Feng Xuanyi mungkin jauh lebih kuat dari orang-orang seperti Si Xuan, tapi Lin Yun juga siap untuk menghadapi 7 kepala. Feng Xuanyi menyipitkan matanya karena dia tahu apa yang dimaksud Lin Yun. Sepertinya Lin Yun tidak terganggu dengan identitasnya, terutama karena Lin Yun tidak menyerahkan lukisan itu seperti yang dia harapkan. Sambil berdiri, Feng Xuanyi berbalik dan melihat ke arah patung besar yang berada jauh di dalam lembah. Lin Yun, apa kau tahu apa yang dilambangkan oleh patung ini? Aku tidak tahu. Lin Yun juga cukup penasaran dengan patung itu. Ketika tinju matahari ilahi miliknya mencapai teknik bela diri keberuntungan raja, fenomena manusia bersayap yang dia wujudkan mirip dengan patung itu. Itu adalah leluhur dewa gagak emas. Warisan istana rasi bintang matahari terkait dengan dao gagak emas. Kamu tidak memahami niat api, jadi warisan ini tidak penting bagimu. Yang saya kurang sekarang adalah lukisan Anda. Saya membutuhkannya untuk membuka warisan dan jika Anda memberikannya kepada saya dapat menganggapnya sebagai setengah bantuan. Feng Xuanyi berbalik dan melanjutkan, setengah bantuan, anggap saja sebagai rasa hormat saya kepada Anda. Setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Xuanyi, Lin Yun menjawab dengan tenang, jika Anda bersedia memberikan 8 lukisan itu kepada saya bisa berhutang budi kepada Anda. Anggap saja sebagai rasa hormatku padamu juga. Meskipun dia tidak membutuhkan dao gagak emas, dia membutuhkan warisan itu untuk membuat terobosan dalam teknik bela diri tingkat lanjut. Tidak mungkin dia menyerah pada mereka. Feng Xuanyi mungkin kuat, tapi tidak mungkin Lin Yun bisa dipaksa untuk tunduk hanya dengan beberapa kata. Sepertinya kamu masih tidak tahu tentang situasimu saat ini atau bagaimana orang-orang ini meninggal. Wajah Feng Xuanyi acuh tak acuh saat dia berbicara. Saya hanya harus membantu diri saya sendiri untuk lukisan itu. Sayang sekali, aku benar-benar ingin memberimu setengah bantuan karena Luo Chen. Ketika dia selesai, Feng Xuanyi merentangkan tangannya dengan api muncul di belakangnya. Api bersinar seperti matahari yang cerah saat cahaya keemasan menyelimuti seluruh lembah. Kemudian, burung gagak yang menyala terbang keluar dari kobaran api dan memenuhi seluruh langit. Niat api saya tidak lebih lemah dari niat pedang Anda. Ambillah telapak tangan dariku terlebih dahulu. Jika kamu bahkan tidak bisa mengambil telapak tangan dariku, maka ini tidak ada artinya. Mata Feng Xuanyi bersinar dingin saat dia menyerbu ke arah Lin Yun dalam sekejap mata. Tinju penghancur matahari. Feng Xuanyi meraung saat energi asalnya membentuk matahari yang menyilaukan yang menyapu ke arah Lin Yun. Kekuatan di balik telapak tangan ini sangat menakutkan dan menyebabkan keributan besar.
Semua orang jenius dalam radius 100 mil dapat melihat keributan itu dan langsung mengenali serangan Feng Shuanyi. Itu adalah serangan Feng Shuanyi yang terkenal. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di dunia yang sama yang bisa menerima telapak tangan ini secara langsung. Mereka akan terluka parah atau mati. Melihat matahari besar yang menggantung di langit, wajah Lin Yun menjadi muram. Dia mengedarkan jurus pedangnya dan mengumpulkan semua energi asalnya ke telapak tangannya. Di saat yang sama, jantungnya berdenyut saat dia mengaktifkan fisik pertempuran naga biru. Dengan nafas naga biru hitam muncul di telapak tangannya, aura naga yang menakutkan langsung menyapu keluar dari tubuh Lin Yun. Telapak tangan pembakar naga biru. Lin Yun menggabungkan energi asalnya, kekuatan kasar, nafas naga, dan aura pedang naga biru ke dalam serangan ini. Setelah mencapai jiwa kedua alam jiwa surgawi, Lin Yun tidak pernah menghabiskan energi sebanyak ini ke dalam teknik bela diri keberuntungannya. Tapak pembakar naga biru tidak mengecewakannya. Cakar naga raksasa terulur dari api hitam dan terbang ke arah serangan Feng Shuanyi seperti pedang tajam. Ketika cakar naga dan matahari bertabrakan, energi yang dahsyat menyapu dan menyebabkan serangkaian ledakan di pegunungan dan hutan di sekitarnya. Lin Yun menghadapi Feng Shuanyi. Banyak orang langsung mengenali cakar naga itu karena Lin Yun telah menggunakannya sebelumnya. Lin Yun dan Feng Shuanyi mundur setelah pertarungan singkat mereka. Meskipun mereka bertarung di lembah terpencil, mereka menarik perhatian semua orang di pulau itu. Anehnya, Lin Yun tidak menderita banyak kerugian. Liu Mu, Si Xuan, dan Song Rui. Sekarang, dia menghadapi Feng Shuanyi. Lin Yun tidak kenal takut. Mereka mungkin memperebutkan warisan istana rasi bintang matahari. Lin Yun benar-benar menendang pelat besi kali ini. Semua orang dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat Lin Yun. Sebagai seorang yang tidak diunggulkan dari alam bawah, perjalanan Lin Yun menginspirasi banyak orang. Seranganmu sepertinya tidak terlalu menakutkan. Lin Yun menyeringai sambil menyeka banjir dari mulutnya. Kemudian, dia memucat ke arah Feng Shuanyi lagi dengan semangat juang yang berkobar di pupil matanya. Ini baru permulaan. Tatapan Feng Shuanyi menjadi semakin dingin saat nadanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika dia selesai berbicara, burung-burungnya turun dengan tekanan yang sangat besar. Sambil mengepalkan tinjunya, burung-burung yang menyala itu mulai terbang membentuk lingkaran seperti lingkaran api keemasan. Mati. Wajah Lin Yun berubah karena dia tidak pernah menyangka niat api Feng Shuanyi begitu kuat. Dengan satu pikiran, pohon langit biru muncul di belakangnya dihiasi dengan bunga ziyuan. Dia mendorong aura pedangnya hingga batasnya untuk menahan niat api Feng Shuanyi. Namun meski begitu, Lin Yun merasakan kerugian dalam kultivasinya. Dia masih berhasil bertukar puluhan jurus dengan Feng Shuanyi saat dia melakukan yang terbaik untuk bertahan. Siapa sangka Lin Yun bisa menyebabkan keributan seperti itu. Ledakan yang bergemuruh sudah cukup untuk membuat organ-organ kerumunan itu jatuh. Tiba-tiba, seekor kera iblis besar bergabung dalam pertarungan sambil mengayunkan tongkat emasnya. Ketika tongkat itu jatuh, tekanan yang sangat besar menyebabkan langit bergetar dan ruang angkasa terdistorsi. Wajah Feng Shuanyi berubah drastis karena tongkat itu diarahkan kepadanya. Pada saat yang sama, seekor kucing hitam mulai membesar di matanya. Bab 977 Lautan Api. Feng Shuanyi langsung mengenali kucing hitam itu sebagai hewan peliharaan Lin Yun. Lagi pula, apa mungkin dia bisa melihat kucing berdarah naga yang lain? Lil Red telah menerobos masuk ke dalam pertarungan Lin Yun dengan sebuah tongkat yang dilapisi ukiran kuno. Tongkat Lil Red berhasil mengancam Feng Shuanyi saat dia mencoba menghindari tabrakan langsung. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengambil risiko terluka parah. Matahari yang membumbung tinggi. Feng Shuanyi mengatupkan kedua tangannya dengan ekspresi serius. Dengan tangannya di udara, bola api keemasan naik ke langit dan menerangi seluruh pulau. Gelombang panas membanjiri pulau yang membakar segala sesuatu dalam radius 100 mil. Pada saat ini, para kultivator dan binatang iblis berlarian menyelamatkan diri. Ketika tongkat Lil Red menghantam matahari yang terik, itu menyebabkan serangkaian ledakan saat bola api menghantam tanah. Semua kultivator dan binatang iblis yang berlarian menyelamatkan diri terbunuh. Itu adalah pemandangan yang menghancurkan. Bunuh. Lin Yun secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi. Mendorong seni melonjak awan hingga batasnya, Lin Yun menyerbu ke arah Feng Shuanyi yang teralihkan oleh Lil Red. Saat dia menerjang maju, udara di bawah kakinya mulai retak seperti gunung yang runtuh. Saat dia melemparkan pukulannya, Feng Shuanyi retak dan hancur berkeping-keping.
Hal ini membuat wajah Lin Yun berubah karena Feng Xuanyi sudah berada 1000 meter jauhnya. Tapi sebelum Feng Xuanyi bisa mengatur nafasnya, Lil Red telah menyerbu dengan tongkat biduk iblis surgawi. Feng Xuanyi hampir tidak mampu menghindari serangan ini, jadi dia menerjang ke arah Lin Yun. Ketika dia mendekati Lin Yun, tangannya mulai membentuk segel saat burung-burung yang menyala di belakangnya mengeluarkan tekanan api yang sangat besar. Arus gagak tak berujung. Dengan tekanan yang sangat besar, Feng Xuanyi mengirim Lin Yun terbang beberapa ratus meter. 3 telapak tangan kemudian, bunga Ziyuan di pohon langit biru terbang keluar, menandakan pemisahan fenomena yang diciptakan oleh jurus pedang Lin Yun. Menyerang Lin Yun membuat Feng Xuanyi hampir tidak bisa menghindari serangan Lil Red. Lagi pula, Lil Red tidak cukup kuat untuk menggunakan tongkat biduk iblis surgawi dengan nyaman. Bahkan ketika dia ditempatkan dalam posisi berbahaya, Lin Yun tidak panik saat bayangan Bai Liki membunuh iblis-iblis muncul di benaknya. Pakaian Lin Yun mulai berkibar saat dia mengangkat kepalanya. Kemudian, kelopak bunga Ziyuan yang tersebar bermekaran. Ketika Lin Yun menjentikkan jarinya, gumpalan sinar pedang melesat keluar dari kelopak bunga dan menuju ke arah Feng Xuanyi. Energi asal muncul di depan Feng Xuanyi saat dia menghadapi serangan Lin Yun dengan penghalang. Meskipun serangan Lin Yun tidak menembus penghalang Feng Xuanyi, dia berhasil menghentikan Feng Xuanyi melepaskan serangan. Dengan fenomena gabungan jurus pedang yang hancur, Lin Yun fokus untuk mengedarkan aura pedang naga biru abadi. Seketika, dia dililit oleh naga besar yang diselimuti angin dan petir. Kemudian, Lin Yun menerjang ke depan di dalam tornado petir yang sangat besar. Dia dengan cepat mencapai penghalang energi asal di sekitar Feng Xuanyi. Dengan dorongan telapak tangannya, Lin Yun menghancurkan penghalang Feng Xuanyi dan memaksa Feng Xuanyi mundur. Sekarang, Feng Xuanyi akan memiliki waktu yang lebih sulit untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Lin Yun. Karena kesal, Feng Xuanyi mengerutkan alisnya. Tapi sebelum dia bisa mengutuk, sesosok hitam tiba di depan dadanya. Ketika dia merasakan bahaya dari sosok hitam itu, dia mencoba bergerak. Namun, belati hitam merobek energi asalnya dan meninggalkan luka besar di dadanya. Feng Xuanyi tidak menyadari bahwa Lil Red menukar tongkatnya dengan belati tersebut. Kamu sedang mendekati kematian. Merasakan rasa sakit di dadanya, Feng Xuanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Kemudian, dia melemparkan pukulan ke arah Lil Red, yang memaksa Lil Red terjatuh di udara. Bajingan, mati. Feng Xuanyi tersenyum sinis dengan cahaya dingin yang melintas di pelupuk matanya. Beraninya kau. Petir bergemuruh di langit yang menyebabkan langit berguncang saat manusia bersayap muncul di belakang Lin Yun. Ketika manusia bersayap itu membuka sayapnya, cahayanya mewarnai awan dengan warna emas sementara segel kuno muncul di telapak tangan Lin Yun. Kemudian, udara mulai meledak di bawah kepalan tangan Lin Yun. Lin Yun telah melemparkan teknik bela diri keberuntungan raja ke wajah Feng Xuanyi. Teknik bela diri keberuntungan raja. Feng Xuanyi menyipitkan matanya saat penyesalan muncul di kedalaman matanya, tapi sudah terlambat. Dia sama sekali tidak siap menghadapi serangan Lin Yun. Pada saat ini, Feng Xuanyi memuntahkan darah saat dia jatuh dari langit dan menabrak tanah. Dampaknya begitu besar sehingga kawah selebar 100 meter mengelilingi Feng Xuanyi. Selain itu, gelombang kejut dari benturan itu meratakan segala sesuatu dalam radius 1 mil. Adapun Lin Yun, dia sangat pucat. Dia menerima serangan Feng Xuanyi secara langsung sambil segera mengeksekusi tinju matahari ilahi untuk menyelamatkan Lil Red. Kelelahan membuatnya dalam keadaan berbahaya saat dia mencoba menekan turbulensi di tubuhnya. Kemudian, Lin Yun mengulurkan tangan untuk menangkap Lil Red. Ketika Lin Yun melihat Lil Red meringis kesakitan, dia menjadi marah. Kerumunan tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Bagaimanapun, pertempuran ini telah jauh melampaui imajinasi mereka sementara gelombang kejut saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Jelas, Lin Yun telah menjadi cukup kuat untuk menghadapi 7 kepala. Pada saat ini, semua orang mengenali Lin Yun sebagai kuda hitam yang sempurna. Tentunya, namanya akan bersinar terang di cermin jalan surgawi. Dia bahkan memikul beban dan harapan dari alam yang lebih rendah. Namun, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, Feng Xuanyi masih hidup. Sebagai salah satu dari 7 kepala, tidak mungkin Lin Yun bisa membunuhnya dengan mudah. Kemudian, lautan api membumbung tinggi ke langit saat Feng Xuanyi terbang keluar dari kawah dengan kemarahan di wajahnya. Bab 978 Kekuatan Artefak Dao. Kerumunan menghirup nafas dingin di lautan api karena mereka bisa merasakan tekanan yang sangat besar.
Mereka tidak bisa menahan perasaan takut oleh lautan api. Tentu saja, mereka tahu bahwa Feng Shuanyi tidak akan berguling dan mati begitu saja, tetapi mereka tidak pernah menyangka Feng Shuanyi begitu kuat. Tekanannya saja sudah cukup untuk membuat siapapun merasa putus asa. Kekuatan apa? Wajah Lin Yun menjadi suram saat niat pedang melintas di kedalaman pupil matanya. Dia memahami sifat merepotkan dari niat api Feng Shuanyi yang hampir berada di kelas 3. Tingkat niat bela diri itu penting, tapi tidak sepenting pencapaian seseorang. Misalnya, Lin Yun dapat menggunakan niat pedang spiritualnya yang lebih besar untuk menekan lawan lain pada tingkat yang sama. Pencapaian Feng Shuanyi dalam niat api tidak lebih lemah dari niat pedang Lin Yun. Sementara itu, dia memahami teknik bela diri keberuntungan raja, menyempurnakan banyak pil astral ilahi, dan teknik kultivasi tingkat tinggi. Satu-satunya keuntungan nyata Lin Yun adalah kenyataan bahwa dia hanya menggunakan pil astral ilahi sejak mencapai alam jiwa surgawi. Adapun Feng Shuanyi, dia mungkin mulai memurnikan pil astral ilahi hanya setelah mencapai jiwa ketiga alam jiwa surgawi. Tidak mungkin fondasi Feng Shuanyi bisa dibandingkan dengan fondasi Lin Yun. Di atas semua ini, kehebatan bertarung Lin Yun sebanding dengan Feng Shuanyi. Memang, Lin Yun memiliki Lil Red untuk membantunya. Pada titik ini dalam pertarungan, mereka menunggu untuk melihat siapa yang akan menggunakan kartu truf mereka terlebih dahulu. Apakah ini yang terbaik yang kau miliki, pemakaman bunga? Bukankah kamu terlalu tidak tahu malu untuk mencari bantuan dari hewan peliharaanmu? Feng Shuanyi memandang Lil Red yang berada di bahu Lin Yun. Meskipun dia menunjukkan bagian depan yang kuat, kondisinya tidak terlalu baik. Bila kekosongan Lil Red dan tinju matahari ilahi Lin Yun, sudah cukup untuk membunuh orang normal beberapa kali lipat. Jadi meskipun Feng Shuanyi masih hidup, dia masih terluka parah. Apa yang diandalkan Feng Shuanyi untuk bertahan hidup adalah fondasi yang lebih kuat daripada kebanyakan orang jenius pada tingkat kultivasinya. Dia juga memiliki banyak kartu truf yang tersisa, tetapi akan lebih baik jika dia tidak perlu mengungkapkannya. Bagaimanapun, orang tidak akan pernah tahu kartu truf apa yang dimiliki lawan mereka. Paling tidak, Feng Shuanyi bisa merasakan bahwa Lin Yun memiliki 2 kartu truf lagi yang disembunyikan, yang tidak mudah untuk dihadapi. Selain itu, Lin Yun memiliki hewan peliharaan yang membantunya dalam pertarungan. Jika dia melibatkan Lin Yun dalam pertarungan 1 lawan 1, dia yakin bisa dengan mudah menekan Lin Yun. Penambahan Lil Red yang membuatnya pusing. Dengan senyum ceria, Lin Yun menjawab, "Maaf, tapi kamu pasti salah. Ini bukan hewan peliharaanku, ini saudaraku. Kami jarang bekerja sama untuk menghadapi seseorang bersama-sama, jadi Anda dapat menganggap ini sebagai kehormatan Anda." Lil Red biasanya tidak akan bekerja sama dengan Lin Yun, tapi Lil Red juga tidak akan membiarkan Lin Yun mati. Bagaimanapun, Lil Red membuat janji dengan Yue Weiwei. Saat Lin Yun dan Feng Shuanyi bercakap-cakap, Lil Red memegang Void Blade dengan satu tangan dan mengepalkan tangan lainnya. Murid hitam Lil Red tegas saat ia mendorong auranya hingga batasnya untuk menahan aura Feng Shuanyi. "Aku benar-benar harus berterima kasih padamu kalau begitu." Feng Shuanyi menggertakkan giginya dengan wajah gelap. Lin Yun dan Lil Red merepotkan untuk dihadapi, tapi tidak mungkin dia menyerah pada warisan istana rasi bintang matahari. Jadi dia akan melihat kartu truf Lin Yun yang lain. Armor pertempuran Phoenix seni api yang mendalam. Feng Shuanyi membentuk segelnya dengan sangat cepat saat cahaya merah menutupi tubuhnya. Dia dengan cepat memanifestasikan baju besi merah yang diukir dengan lambang Phoenix sementara api tumbuh dengan hebat di sekelilingnya. Sebuah teknik rahasia. Lin Yun menyipitkan matanya karena teknik rahasia seperti itu hanya bisa ditemukan dalam teknik-teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut. Feng Shuanyi memainkan kartu truf yang cukup mengesankan. Bunuh. Api di sekitar Feng Shuanyi bermanifestasi menjadi burung Phoenix yang berkobar besar saat dia menyerbu Lin Yun dengan api. Pada saat ini, Lin Yun tampak kecil. Adapun para penonton, jantung mereka melompat keluar dari dada mereka karena tekanan burung Phoenix membakar semua awan di langit. Tanpa awan iblis yang menutupi langit, cahaya bintang dapat menyinari burung Phoenix, yang membuatnya terlihat megah. Namun, saat kerumunan orang mengira Lin Yun akan menghadapi masalah, seekor naga yang terbuat dari petir ungu mengaum ke arah burung Phoenix. Artefak Dao Transcendent Lin Yun, cambuk Raja Guntur Api Ungu, sedang dilepaskan. Artefak Dao ini berasal dari zaman kuno dan ditundukkan oleh Yue Weiwei untuknya. Tetapi meskipun Lin Yun lebih kuat sekarang, dia hampir tidak bisa melepaskan 1/10 dari kekuatannya.
Anehnya, 1/10 dari kekuatannya sudah cukup untuk menekan tekanan api Phoenix. Enyahlah. Lin Yun mengunci alisnya. Dia tampak seperti kaisar petir saat dia mengendalikan naga petir. Bersamaan dengan ledakan, api Phoenix tercabik-cabik saat Feng Xuanyi terbang. Anda ingin melihat kartu truf saya? Terserah kamu. Lin Yun mulai menuangkan kekuatannya ke dalam cambuk Raja Guntur Api Ungu, menyebabkan naga petir itu tumbuh sementara tanduk menonjol dari kepalanya. Dengan jentikan pergelangan tangan, cambuk itu terbang ke arah Feng Xuanyi sekali lagi. Tinju penghancur bintang segudang gagak. Wajah Feng Xuanyi berubah saat dia meninju naga petir itu. Meskipun dia berhasil menghentikan naga itu, benturan keras membuatnya terbang. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, Lil Red sudah menyerbu dengan cambuknya sendiri. Kucing terkutuk ini. Feng Xuanyi sangat marah. Tidak hanya Lin Yun menggertaknya dengan artefak Dao Transcendent, tapi Lil Red juga menggertaknya. Tanpa ragu-ragu, Feng Xuanyi mendorong telapak tangannya, yang menghancurkan serangan Lil Red. Hehe. Lil Red menyeringai dan membalas, bergerak dengan sangat gesit. Namun, Feng Xuanyi melakukan hal yang sama, menghindari serangan Lil Red dan membalas dengan serangannya sendiri. Mati. Feng Xuanyi mendekati Lil Red dengan cakar burung Phoenix api. Sekali lagi, cambuk Raja Guntur Api Ungu menghantamnya, menyebabkan kilau armor pertempuran Phoenix api meredup. Dampaknya membuat Feng Xuanyi memuntahkan seteguk darah lagi, tapi dia tidak menyerah. Aku hampir saja mendapatkan kucing terkutuk itu. Pada saat ini, Lil Red meninggalkan bayangan di udara. Ketika muncul kembali, ia memiliki belati di tangannya yang mengarah ke dada Feng Xuanyi. Berhasil mengenai target, Lil Red melarikan diri. Bagaimanapun, ia hampir mati sebelumnya karena tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Detik berikutnya, baju besi Feng Xuanyi hancur dan pecahan-pecahannya menjelma menjadi tornado yang menyala. Para penonton terkejut karena armor pertempuran Flame Phoenix milik Feng Xuanyi pecah. Bahkan ada sobekan di pakaiannya. Lin Yun, tunggu saja. Jika aku tidak membalas dendam, namaku bukan Feng Xuanyi. Sebaiknya kau tidak menunjukkan wajahmu saat Istana Naga Biru muncul atau aku akan membuatmu menderita. Wajah Feng Xuanyi pucat pasi. Dia tahu bahwa tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Lin Yun dan Lil Red tanpa menggunakan kartu trufnya. Selain itu, akan merepotkan jika dia kehilangan kendali atas emosinya karena Lil Red. Jadi dia hanya bisa memilih untuk menyerah untuk saat ini. Luar biasa, Feng Xuanyi melarikan diri dari Lin Yun. Apakah Lin Yun baru saja menang? Bab 979 bentuk gagak emas. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Lin Yun menang. Bagaimanapun juga, Feng Xuanyi adalah salah satu dari 7 kepala di peringkat naga biru yang berdiri di puncak distrik Changlong. Setiap orang tahu namanya karena sudah muncul di cermin jalan surgawi. Bahkan kekuatan yang dia tunjukkan hari ini lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. 7 kepala itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan, jadi mereka hanya bisa dikalahkan oleh salah satu dari 7 kepala itu. Jadi bagaimana Lin Yun bisa melakukannya ketika dia bahkan tidak berada di peringkat? Mungkin Feng Xuanyi masih memiliki kartu truf untuk digunakan, tapi dia akhirnya memberikan warisan Istana Rasi Bintang Matahari kepada Lin Yun. Secara teknis, itu dengan bantuan Lil Red, tapi itu tetap kemenangan Lin Yun. Melihat Feng Xuanyi pergi, Lin Yun menghela nafas lega saat kelelahan yang tak terhingga membanjiri indranya. Seluruh dunianya berputar saat luka-lukanya mulai memburuk. Namun, dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri setelah memuntahkan darah. Wajahnya memucat setelah muntah, tetapi kejernihannya telah kembali. Perasaan nyaman memenuhi tubuhnya karena pertarungan itu sangat luar biasa bagi pertumbuhannya. Dengan senyuman di wajahnya yang pucat, Lin Yun meraung kegirangan, rasanya luar biasa. Pertarungan itu sangat bagus untuk Lin Yun karena dia didorong hingga batasnya, tetapi dia tidak mengungkapkan kartu trufnya. Fakta bahwa dia mampu mempertahankan 2 kartu trufnya telah memberinya pemahaman menyeluruh tentang kekuatannya saat ini. Kemudian lagi, itu tidak akan mungkin terjadi tanpa Lil Red. Setelah memuntahkan lebih banyak darah, kulit Lin Yun mulai membaik. Ketika Lin Yun berbalik untuk melihat Lil Red, dia melihat bahwa Lil Red juga memuntahkan darah. Kemudian, kedua bersaudara itu saling memandang sambil tersenyum. Aku akan pergi melihat warisan di Istana Rasi Bintang Matahari. Kamu bisa menunggu di sini untukku. Lin Yun beristirahat sejenak sebelum meninggalkan Lil Red dengan inti dan garis keturunan burung api ilahi. Sudah waktunya bagi kekuatan Lil Red untuk meningkat. Jika tidak, Lil Red tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya dan tongkat biduk iblis surgawi akan sia-sia.
Ketika Lil Red melihat inti binatang dan garis keturunan, matanya langsung menyala. Dia bisa merasakan bahwa inti binatang dan garis keturunannya mengandung jejak garis keturunan gagak emas. Harta karun ini bisa dibilang merupakan jaminan peningkatan kekuatan. Melihat Lil Red sambil tersenyum, Lin Yun menuju ke lembah. Jalan yang seharusnya dia tempuh hancur berantakan setelah pertarungannya dengan Feng Shuanyi. Satu-satunya daerah yang tidak terluka adalah lembah dan itu tidak terluka karena dilindungi oleh batasan tertentu. Saat Lin Yun melangkah ke lembah, dia melihat ketujuh mayat itu lagi. Beruntung baginya, dia cukup kuat untuk melawan Feng Shuanyi. Jika tidak, dia akan menjadi mayat lain di tanah. Kekuatan dan keberanian seseorang sangat penting untuk meraih kesempatan di jalan surgawi. Menyapu pandangannya keluar, Lin Yun melihat ke arah tikar dengan 8 lukisan di sekelilingnya. Lin Yun merasa lega karena Feng Shuanyi tidak membawa lukisan-lukisan itu bersamanya. Jika tidak, dia akan berakhir dengan warisan yang tidak lengkap. Ayo kita lihat, gumam Lin Yun. Saat dia duduk di atas tikar, dia bisa merasakan patung itu menatapnya dari berbagai arah. Kemudian, dia melihat ke 8 lukisan itu. Meskipun lukisan-lukisan itu tidak terbuka, dia bisa menebak bahwa lukisan-lukisan itu mirip dengan miliknya. Mengetuk kantong interspasialnya, lukisan terakhir terbang keluar dari tangan Lin Yun. Dengan 9 lukisan terkumpul, susunan tersembunyi diaktifkan. Tiba-tiba, ke-9 lukisan itu terbuka pada saat yang bersamaan. Ke-9 lukisan itu dibagi menjadi mata, sayap, dan bulu untuk membentuk gagak emas yang lengkap. Pada saat yang sama, tanda emas dengan api muncul di atas tikar di bawah Lin Yun. Saat ke-9 lukisan itu terus beredar, gagak emas tampak seperti hidup. Tapi sebelum Lin Yun bisa bereaksi, gagak emas menerjang ke arahnya. Detik berikutnya, Lin Yun mendapati dirinya berada di atas punggung gagak emas yang besar. Apa ini? Lin Yun terkejut. Dia merasa bahwa dia berada dalam ilusi atau alam rahasia. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat kantong interspasialnya lagi, dia terkejut menyadari bahwa dia dapat mengambil barang-barangnya dari kantong interspasialnya. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan menyelimuti seluruh langit berbintang dengan api keemasan. Kecemerlangan yang menyilaukan membuat Lin Yun memejamkan mata. Ketika dia membuka matanya lagi, mulutnya terbuka lebar karena tidak percaya karena ada matahari di depannya. Kemudian, burung gagak emas itu terjun ke matahari dalam sekejap mata. Di bawah sinar matahari, Lin Yun melihat segala macam binatang iblis dan tumbuhan legendaris. Ketika gagak emas membawanya lebih jauh ke dalam matahari, itu menempatkannya di atas panggung dengan seluruh klan gagak emas di sekelilingnya. Tidak bisa dipercaya. Lin Yun melihat sekeliling dengan ketidakpercayaan. Dia yakin bahwa tempat ini bukanlah matahari yang sebenarnya atau dia pasti sudah terbakar. Namun, dia bisa mengedarkan energi asalnya dengan lancar. Lin Yun dapat mengetahui bahwa sekelilingnya memiliki energi astral yang padat. Ketika dia menyerapnya ke dalam tubuhnya, kualitasnya melebihi pil astral dewa. Kemudian lagi, itu masuk akal karena dia berada di kedalaman matahari ini. Lin Yun menjadi tenang karena dia tahu bahwa dia tidak bisa lama-lama berada di sini. Dia yakin bahwa dia berada di alam matahari besar warisan Istana Rasi Bintang Matahari. Nama alam matahari agung dibuat olehnya karena dia tidak tahu di mana dia berada. Tapi tidak diragukan lagi bahwa ini adalah tanah berharga yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat memungkinkan kultivasinya melambung tinggi. Menyipitkan matanya dan melihat ke arah gagak emas di sekelilingnya, Lin Yun menemukan cara untuk memanfaatkan tempat ini. Kultivasinya akan meningkat saat dia bernapas, jadi dia tidak perlu menstabilkan fondasinya. Faktanya, energi astralnya akan meredam tubuh dan samudra auranya. Dia tahu bahwa dia dapat mencoba mengembangkan 10 langkah mendalam karena dia akan dapat mencapai efisiensi 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ketika dia bertarung dengan Feng Shuanyi sebelumnya, dia menyadari bahwa teknik gerakan Feng Shuanyi sangat cepat. Feng Shuanyi pasti memiliki teknik bela diri yang lebih hebat. Untungnya bagi Lin Yun, 10 langkah mendalam adalah teknik bela diri keberuntungan kekaisaran dan bagian dari seni mengejar matahari. Dari segi tingkatan, itu lebih tinggi dari teknik gerakan Feng Shuanyi. Jika dia berhasil mengembangkannya, dia tidak akan memiliki kelemahan yang mencolok lagi. 10 langkah mendalam berhubungan dengan 9 transformasi gagak emas, sehingga bisa juga disebut 9 transformasi gagak emas. Itu mengharuskan dia untuk berada di alam jiwa surgawi jiwa kedua. Di masa lalu, Lin Yun tidak berani mengolahnya karena kultivasinya terlalu rendah. Tapi sekarang, itu adalah kesempatan besar.
Lin Yun dapat dengan mudah mencapai penguasaan awal dalam teknik gerakan 10 langkah mendalam. Sedangkan untuk penguasaan yang lebih rendah, dia mungkin akan mengalami kesulitan karena membutuhkan kemampuan pemahaman yang tinggi. Setelah mencapai penguasaan yang lebih tinggi, seseorang harus mengamati lukisan gagak emas dan memahami kedalaman di dalamnya. Sedangkan untuk penguasaan puncak, seseorang harus membentuk segel gagak emas yang berisi sajak dao gagak emas. Lin Yun berfokus pada pengembangan 9 transformasi gagak emas, yang bahkan lebih sulit daripada mengembangkan tinju matahari ilahi. Untungnya, tempat ini sangat bagus untuknya. Setiap kali dia membuka matanya, dia akan melihat gagak emas yang hidup dan mengukir sajak dao mereka di dalam hatinya. Sementara Lin Yun memahami di Istana Rasi Bintang Matahari, 7 Istana Rasi Bintang lainnya sedang menyelesaikannya. Istana Rasi Bintang Emas diambil oleh Pei Sue yang misterius, Istana Rasi Bintang Api diperoleh oleh Jun Mengchen dan Qin Lin, dan Istana Rasi Bintang lainnya juga diambil oleh ketujuh kepala. Istana Rasi Bulan Matahari adalah satu-satunya yang memiliki hasil yang tidak terduga karena tidak diambil oleh 7 kepala. Tidak ada yang menyangka warisan Istana Rasi Bulan Matahari akan jatuh ke tangan orang lain dari alam Xuan Huang. Yu Haotian bersuka cita karena warisan tinju bulan ilahi sangat cocok dengan warisan tersebut. Tinju matahari ilahi milik Lin Yun tampaknya juga merupakan teknik bela diri keberuntungan raja. Jika saya menggabungkannya dengan tinju bulan ilahi saya, dia merasa bahwa dia akan mendapatkan teknik bela diri yang jauh melebihi teknik bela diri keberuntungan. Mata Yu Haotian berkedip-kedip sebelum dia tersenyum dingin, tunggu saja. Tidak peduli peluang apapun yang Anda miliki, itu akan menjadi milik saya. Aku adalah benih asli dari alam Xuan Huang. Bab 980 menghancurkan langit dengan satu segel. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Lin Yun telah mengembangkan 10 langkah mendalam, atau lebih tepatnya, 9 transformasi gagak emas ke penguasaan yang lebih besar. Hal itu tidak akan mungkin terjadi tanpa bakat dan lokasinya yang mengejutkan. Tanpa klan gagak emas yang mengamatinya, tidak mungkin dia bisa mencapai penguasaan yang lebih besar hanya dalam waktu 3 hari. Warisan yang diperoleh semua orang di Istana 7 Rasi Bintang kurang lebih sama. Tapi warisan Lin Yun sempurna untuk seni mengejar matahari karena dia bisa menggunakannya untuk teknik-tekniknya yang lain. Lagi pula, tidak satupun dari mereka yang memiliki teknik gerakan kekayaan kekaisaran. 10 langkah mendalam berhubungan dengan 9 transformasi gagak emas. Itu adalah teknik gerakan yang sama sekali berbeda dari apa yang dibayangkan Lin Yun. Awalnya, dia mengira itu adalah teknik bela diri yang digunakan untuk melarikan diri atau meningkatkan kecepatan seseorang. Tapi 9 transformasi gagak emas telah memperluas perspektifnya karena dia bisa memanifestasikan aura gagak emas untuk membunuh lawan-lawannya. Selain itu, dia juga bisa menggunakan aura tersebut untuk menekan musuh-musuhnya. Panggung di bawah Lin Yun mulai menyala dengan cahaya keemasan seolah-olah gagak emas yang sedang berhibernasi sedang membumbung tinggi ke langit. Ketika dia membubung ke langit, teriakan gagak emas bergema di langit saat Lin Yun melakukan perjalanan di gelombang suara yang tak terlihat. Teknik gerakan Lin Yun sangat cepat. Dengan teriakan gagak yang lain, 9 bayangan gagak emas tumpang tindih pada Lin Yun. Dia merasa seperti dia adalah gagak emas yang asli. 9 transformasi gagak emas ini benar-benar mengesankan. Tidak mungkin 7 langkah mendalam bisa dibandingkan dengannya. Yang satu ini mengandung esensi dari seni mengejar matahari dan memanifestasikan dao menjadi seekor gagak emas. Mata Lin Yun berkedip-kedip karena kegembiraan. 9 transformasi gagak emas dimaksudkan untuk menggunakan 9 transformasi untuk mencari sajak dan esensi dao gagak emas. Sungguh luar biasa. Memikirkan hal itu, Lin Yun melayang ke langit, meninggalkan banyak bayangan. Ketika bayangan itu tumpang tindih, auranya membumbung tinggi dan menjelma menjadi gagak emas yang sangat besar. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, pupil mata gagak emas menatap ke depan saat prestisenya menyatu dengan Lin Yun. Mengesankan. Wajah Lin Yun dipenuhi dengan kegembiraan sebelum dia duduk kembali untuk berlatih 10 langkah mendalam. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Ketika Lin Yun membuka matanya, semua yang ada di sekitarnya mulai hancur dan memudar. Ketika alam itu menghilang, samar-samar Lin Yun bisa melihat matahari yang tak terbatas dicengkeram oleh sebuah tangan. Ketika tangan itu mengepal, matahari menghilang ke langit berbintang. Pada saat terakhir, Lin Yun dapat melihat bahwa pemilik tangan itu memiliki sepasang sayap raksasa. Ketika semuanya kembali normal, Lin Yun menemukan bahwa dia masih berada di lembah. Namun, ke-9 lukisan itu telah dibakar menjadi abu.
Ketika dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat patung bersayap itu menatapnya. Dalam sepersekian detik, patung bersayap itu tampak seperti sosok yang menyambar matahari. Mereka pasti orang yang sama, gumam Lin Yun. Gagak emas lahir di bawah sinar matahari, tapi matahari dihancurkan oleh leluhur dewa gagak emas. Ketika Lin Yun menarik kembali pandangannya, dia melihat ke bawah di tangannya. Ada segel di tengah telapak tangannya yang tampak seperti gagak emas. Dia akhirnya memiliki segel gagak emas yang lengkap. Dalam 7 hari terakhir, Lin Yun mencapai penguasaan puncak dalam 9 transformasi gagak emas dan membentuk segel gagak emas. Secara alami, pemahamannya tentang gagak emas mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin aku bisa mengambil langkah lain dengan tinju matahari ilahi. Lin Yun merenung sejenak sebelum manusia bersayap muncul di belakangnya. Berbeda dengan masa lalu, ada seekor gagak emas di tengah segel saat dia mengeluarkan segel pemecah matahari ilahi. Memang, mata Lin Yun bersinar karena dia telah menghabiskan 10 hari terakhir untuk mengolah dan memahami roh mulia matahari. Dengan segel gagak emas dan segel pemecah matahari ilahi bergabung bersama, segel pemecah matahari ilahi miliknya akan mencapai tingkat yang baru. Ketika Lin Yun mengepalkan tinjunya, cahaya keemasan menjelma menjadi burung gagak emas. Ribuan burung gagak emas terbang mengelilingi Lin Yun, menyebabkan auranya meningkat dengan hebat. Cahaya keemasan itu bahkan mewarnai tubuhnya dengan emas seolah-olah dia adalah dewa. Saat dia melayangkan pukulannya, sebuah lubang langsung tercipta di langit. Pada saat itu, cahaya bintang bersinar dari langit dan menyelimuti seluruh pulau. Seolah-olah seluruh langit telah hancur di bawah pukulan Lin Yun. Ini adalah segel pemecah matahari ilahi yang asli. Lin Yun dipenuhi dengan kegembiraan karena istana rasi bintang matahari secara eksponensial meningkatkan kekuatannya. Dengan fondasi yang begitu menakutkan, Lin Yun tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia akan menjadi setelah mencapai jiwa ketiga alam jiwa surgawi. Jika aku bertemu Feng Shuanyi lagi, aku seharusnya bisa melawannya dengan mudah tanpa Lil Red. Mata Lin Yun bersinar terang saat dia merasakan aura yang familiar. Dia kemudian terbang 10 mil di langit untuk tiba di depan Lil Red yang mengayunkan tongkat biduk iblis surgawi. Jiwa ketiga alam jiwa surgawi. Lin Yun terkejut karena Lil Red membuat terobosan setelah memurnikan inti binatang dan garis keturunan burung api ilahi. Lil Red pasti terganggu oleh fakta bahwa ia tidak bisa mendaratkan pukulan pada Feng Shuanyi. Sekarang, Lil Red berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Di bawah pengamatan Lin Yun, dia bisa merasakan bahwa aura kuno yang berasal dari Lil Red telah tumbuh lebih padat dengan api merah samar di matanya. Tampaknya garis keturunan kuno Lil Red telah menjadi lebih kuat. Jelas, Lil Red telah mendapat banyak manfaat dari garis keturunan burung api ilahi. Ini juga membuat Lin Yun bertanya-tanya apakah Lil Red telah mencapai bentuk ketiganya. Bagaimanapun, Lin Yun tidak benar-benar puas dengan bentuk kucing gemuk atau kuda perang. Tetapi jika Lil Red memilih untuk mengambil bentuk manusia, dia tidak akan memiliki bentuk lain. Tepat pada saat ini, wajah Lin Yun berubah karena dia bisa merasakan getaran yang datang dari kedalaman area terlarang Changlong. Itu terlalu jauh dan dia hanya bisa melihat bayangan kabur dan tidak ada yang lain. Istana Naga Biru. Lin Yun dikejutkan oleh kemunculan Istana Naga Biru. Lil Red, waktunya untuk pergi. Lin Yun melambaikan tangannya sebelum menuju ke arah fluktuasi spasial. Pada saat ini, Lin Yun telah sepenuhnya melepaskan 9 transformasi gagak emas, mengabaikan tatapan di sekitarnya. Bagaimanapun, Istana Naga Biru mewakili peluang yang bahkan melebihi keberuntungan. Siapapun yang ingin mencapai ujung jalan surgawi tidak akan melewatkan kesempatan ini. Lebih jauh lagi, Feng Shuanyi berkata bahwa dia akan membunuh Lin Yun. Jadi Lin Yun sangat penasaran untuk mengetahui bagaimana Feng Shuanyi akan menepati janjinya. Ayo pergi dan lihat. Mata Lin Yun berkobar dengan semangat juang.